Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Melia. Teman-teman bisa panggil saya Rizka. Dan di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat-lihat ada apa aja sih di SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi. Dan di sekolah kita ini ada 4 jurusan, ada 2 jurusan otomotif dan 2 jurusan IT. Yang di jurusan otomotif itu ada TKR, Teknik Kendaraan Ringan, dan ada TSM, Teknik Sepeda Motor. Untuk di jurusan IT-nya kita ada RPL, Rekayasa Perangkat Lunak, dan DKV, Desain Komunikasi Visual. Dan di sini saya sedang berada di halaman depan sekolah kita. Dan di sebelah kanan saya ada parkiran dan WC, sedangkan di sebelah kiri saya ada parkiran mobil. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi supaya teman-teman tahu ada apa aja sih di sekolah ini, kita bisa ikut di saya. Dan di sini kita ada ruangan tata usaha. Dan juga di sebelah sini kita ada ruang guru yang di depannya ada meja piket yang berada di gedung utama. Tetapi sebelum kita lihat-lihat gedung utama, kita lihat lantai atas dulu yuk. Nah, di lantai 2 ini ada 2 ruangan. Yang pertama ada ruangan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Nah, kita ke ruangan yang kedua. Di ruangan kedua ini ada ruangan bimbingan konseling atau yang biasa disebut dengan BK. Nah, sekarang kita lanjut untuk melihat fasilitas yang ada di bawah yuk. Dan di sini kita sudah ada di gedung utama yang saat kalian masuk kalian bisa langsung melihat ada mading di sini dan juga di sini ada kelas-kelas untuk kelas 12. Dan di sebelah kiri saya itu ada lapangan futsal dan basket dan ada kelas-kelas untuk anak kelas 11. Dan selain itu di sampingnya juga ada kantin dan di depan saya itu ada bengkel, masjid, lab RPL dan juga lab studio. Dan sekarang kita sudah berada di area masjid. Di sebelah kiri saya ada masjid dan di depan sana ada bengkel. Nah, sekarang ayo kita ke bengkel dulu. Nah, ini adalah bengkel yang biasa digunakan untuk belajar dan praktik oleh anak-anak TKR dan TSM. Untuk lebih jelasnya, bisa saya serahkan ke teman-teman saya yang berada di jurusan TSM dan TKR. Perkenalkan, nama saya Yuki Wibowo. Saya sekolah di SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi dan saya sekarang ada di jurusan Teknik Kendaraan Ringan. Dan sekarang saya kelas 12. Jika kalian berminat masuk jurusan otomotif, kalian cocok berada di jurusan ini karena kalian akan belajar banyak materi tentang otomotif. Dan jika kalian masuk SMK Teratai Putih Global 4, kalian tidak salah pilih karena di sini kalian berkesempatan PKL, magang, dan rekrutmen. Dan pastinya jika kalian lulus dari SMK Teratai Putih Global 4, kalian tidak akan nganggur. Dan setelah ini kalian akan dijelaskan oleh teman-teman saya untuk apa sih yang dipelajarin dari TKR ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadi Setiawan. Saya dari kelas 12 TKR. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang engine yang biasa dipelajari di kelas 12 TKR. Materi yang biasa dipelajari kita adalah tentang safety berkala seperti ganti busi, ganti oli, servis throttle body, servis sistem pendingin, dan servis pengecekan seperti sensor-sensor. Untuk materi selanjutnya, materi kelistrikan akan dijelasin oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alberuzaki dari kelas 12 jurusan TKR. Kalau kalian di TKR, kalian akan diajarkan cara merakit power window seperti ini. Selain power window, kalian akan juga diajarkan rangkaian sistem alarm seperti ini. Sistem kelistrikan selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvaro Novel Saksono dari 12 CKR. Saya di sini akan menjelaskan tentang model kelistrikan yang ada di samping saya ini. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara merakit lampu kepala, lampu fog lamp, lampu mundur, lampu sen, dan klakson. Untuk di sini yang sudah dirakit yaitu lampu sen dan jika menyala seperti ini.
Ini untuk lampu sen kiri dan ini untuk lampu sen kanan. Dan jika untuk hazardnya seperti ini. Jika kalian ingin mempelajarinya lebih lanjut, kalian bisa bergabung dengan SMK Trate Putri Global 4 Bekasi di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dinadiga, kelas dari 12 TKR. Nah, di sini saya memberitahu kepada teman-teman yang ingin memasuki area SMK Trate Putri Global 4. Nah, di sini belajar teknik kendaraan ringan itu ada banyak, sekian langkah-langkahnya di sini dan komponen-komponennya juga banyak. Dan di sini ada power steering, di mana ruang pengemudi itu pentingnya susah di ball joint, ada di lain-lain. Nah, kami belajar seperti ini dari tempat PKL juga bisa, karena saya juga pengalaman PKL. Nah, tapi kalau sekarang diundur menjadi telat kelas 3. Nah, tetapi nggak apa-apa teman-teman. Tapi ini bisa kok belajar dari seperti ini, ntar teman-teman pasti bisa, saya yakin. Nah, di sini tempat komponen-komponennya itu gampang dicerna atau gampang ingat, dihafal. Tetapi dengan cara yang teratur dan efisien. Nah, tapi di sini juga ada yang paling penting untuk dirawat, teman-teman. Nah, di sini juga ada ball joint yang sangat penting dirawat, dan ada karet debu. Nah, pokoknya banyak lah teman-teman. Pokoknya jangan lupa masuk Trate Putri Global 4. Pokoknya segitu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Prasetyo. Saya adalah siswa SMK Trate Putri Global 4 Bekasi. Saya dari kelas 12 dan jurusan TBSM. Saya akan menjelaskan apa saja keuntungan ketika kalian masuk ke SMK Trate Putri Global 4. Bagi kalian yang suka otomotif, khususnya pada bidang motor, kalian bisa masuk ke jurusan TBSM. Dan kalian akan mempelajari banyak hal ketika kalian berada di TSN. Selain itu, banyak keunggulan lainnya seperti PKL, magang, dan juga rekrutmen. Yang pastinya, jika kalian sudah lulus dari SMK Trate Putri Global 4, kalian tidak akan menganggur. Dan setelah ini, teman-teman saya akan menjelaskan apa saja yang dipelajari di bidang otomotif. Halo teman-teman, saya dari jurusan TBSM, nama saya Jidan Mujadin Gaza. Jika teman-teman berminat atau ingin masuk ke TBSM, teman-teman akan mempelajari tentang dasar-dasar motor, cara biasanya mempelajari alat ukur, mengidentifikasi komponen-komponen motor, dan memperbaiki masalah-masalah yang ada pada motor. Oke, perhatikan semuanya. Hari ini kita akan membongkar piston. Kenapa kita melepas atau membongkar piston? Karena terjadi macetan pada poros engkol. Apa penyebabnya? Ya, nanti kita lihat. Apakah ada ring piston yang patah atau ada bantalan ya atau metal, baik itu metal duduk maupun metal jalan pada poros engkol yang mengalami kerusakan. Nah, untuk mengetahuinya, maka satu persatu daripada piston harus dilepas. Nah, agar tidak tertukar, maka nanti setiap piston yang udah dilepas, baik itu bantalan jalannya maupun bantalan duduknya, harus dikasih tanda dengan penitik, sehingga nanti dalam saat perakitan lagi tidak ada kesalahan dalam pemasangan. Paham ya? Paham ya. Sekarang karena pistonnya kita udah bongkar, ya diperiksa satu persatu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Rasid dari kelas TBSM. Kali ini saya akan menjelaskan. Di sini ada beberapa bahan praktek seperti motor di belakang saya ini, samping saya ini. Dan seperti yang dijelaskan teman saya tadi, ada beberapa
pelajaran yang ada di sini seperti permesinan, alat ukur, dan juga kelistrikan. Nah, untuk kelistrikan sendiri nanti akan dipandu oleh teman saya, Nur Alim. Oke, saya Muhammad Nur Alim. Saya akan menjelaskan beberapa rangkaian listrik. Ini starter untuk memulai start pada sepeda motor. Klakson fungsinya untuk mengetahui pengendara lain. Sen juga berfungsi untuk mengasih kode ketika kita berbelok. Dan saklar lampu fungsinya untuk penerangan ketika pada malam hari. Dan ini semua adalah rangkaian kelistrikan sepeda motor. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut lagi, lebih dalam, bergabunglah kepada SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi dan bergabung ke jurusan TBSM. Cukup sekian dan terima kasih. Sekarang kita sudah berada di area masjid. Nah, biasanya di masjid ini kita gunakan untuk sholat dan acara-acara keagamaan seperti tadarus tiap hari Jumat. Dan di sebelah sana ada lab RPL dan juga lab studio. Nah, teman-teman, ayo kita lihat yuk. Nah, di sebelah kiri saya ini ada lab studio yang biasa dipakai oleh anak-anak DKV untuk memotret foto. Dan di sebelah kanan saya ada lab RPL yang biasa digunakan untuk anak-anak RPL praktik. Nah, untuk lebih jelasnya di RPL ngapain aja, saya serahkan lagi ke teman saya yang berada di RPL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Rahmadani. Saya dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak yang biasa disebut dengan RPL. Di RPL itu kita belajar mengenai software dan hardware, tapi RPL itu lebih fokus ke software. Di software itu kita belajar cara menjadi programmer, terus juga ID konsultan. Di sana kita belajar dengan pemrograman bahasa C dan juga pemrograman bahasa Java. Untuk prospek kerja bisa dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Virgi Ade Prastio. Di sini saya ingin menyampaikan prospek kerja setelah kalian lulus dari jurusan RPL. Kalian bisa menjadi programmer, IT konsultan, web designer, dan juga data analis. Jika kalian tertarik dari salah satu prospek kerja yang tadi, kalian bisa masuk ke dalam jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Cukup sekian, saya kembalikan kepada Rizka. Nah, setelah kita lihat-lihat fasilitas bengkel dan lab RPL, sekarang kita lihat fasilitas yang lain. Seperti di kanan saya ada tiang pull up dan juga bila kita belok ke kiri itu ada kantin dan ruang keputrian. Nah, di sebelah kanan saya juga itu ada ruangan-ruangan eskul dan ruangan OSIS. Nah, sekarang kita sudah berada di koridor kelas-kelas 10. Di belakang kelas 10 ini ada ruangan kelas lain dan juga ada ruang lab bahasa. Dan di depannya ada lahan parkir dan juga gedung praktik DKV. Tapi sebelum kita ke ruang gedung DKV, kita ke lab bahasa dulu yuk. Nah, dan sekarang kita sudah sampai di lab bahasa. Di sini biasanya di lab bahasa kita menggunakannya untuk menerima tamu dari luar dan juga untuk jika diadakannya seminar. Nah, setelah dari lab bahasa ini, kita ke atas yuk melihat ada apa saja di lab DKV. Nah, sekarang kita mau menuju ke lab DKV. Dan sisanya tentang DKV saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Tiara. Aku siswi dari SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi, kelas 12 jurusan DKV. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan apa aja sih keuntungan yang akan kalian dapat jika kalian masuk ke SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi ini. Bagi kalian yang suka desain, apalagi perfilman, kalian cocok banget nih buat masuk ke jurusan DKV ini. Selain itu, kalian akan dipermudah secara PKL, magang, dan juga rekrutmen. Yang pasti, kalau kalian lulus dari SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi ini, kalian gak akan nganggur loh. Oke, segitu dulu ya. Habis ini teman-teman aku bakal ngejelasin apa aja sih yang akan kalian pelajari jika kalian masuk di jurusan DKV SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi ini. Sampai jumpa. Oke, Assalamualaikum semuanya, teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Dwi Angga. Saya kelas 12 DKV. Sini saya akan menjelaskan apa saja
yang kita pelajari nanti saat kita masuk ke jurusan DKV. Yang kita pelajari di jurusan DKV itu banyak sekali teman-temannya. Tapi sebelum kita pelajari jurusan DKV, apa sih DKV itu? Jadi DKV itu adalah jurusan yang mengusung ke desain komunikasi visual. Nanti banyak software-software yang kita gunakan, yang terutama yaitu Adobe Family. Apa sih Adobe Family itu? Ya mungkin kalian teman-teman semua udah pada tahu kan, kayak After Effects, Adobe Illustrator dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya tentang videografi, tentang fotografi, dan terutama tentang animasi. Teman-teman yang mau jadi animator, teman-teman yang mau jadi YouTuber boleh masuk ke jurusan kita di DKV ini. Lanjut, apa aja sih fasilitas yang nanti akan diberikan oleh sekolah yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya? Oke, nama gua di sini Ibnu Bimantoro, kelas 12 DKV. Gua di sini akan menjelaskan apa saja fasilitas yang ada di SMK Teratai Putih Global 4, terutamanya di jurusan DKV. Yang pertama itu di lab ya, yang pasti ada 40 PC yang bisa buat kita pakai buat belajar, buat praktek juga bisa. Yang kedua ada headphone yang bisa lu pakai buat belajar, biar sambil belajar praktek lu enak, buat sambil dengerin lagu. Terus yang ketiga ada kamera DSLR, yang keempat ada kamera camcorder, yang kelima ada ini lensa tele yang itu 55 sampai 250 mili. Yang keenam ada yang terakhir ada tripod yang bisa buat lu gunain buat praktek ketika lu lagi pakai kamera. Oke, jadi sekian segitu saja penjelasan gua tentang apa saja fasilitas yang ada di SMK Teratai Putih Global 4, terutamanya di jurusan DKV. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu sudah dijelaskan ya tentang jurusan DKV. Nah, sekarang kita melihat fasilitas selanjutnya, yaitu adalah kantin. Tempat yang biasa dipakai anak-anak istirahat untuk membeli makanan dan minuman. Nah, sekarang kita sudah berada di kantin. Nah, di kantin ini biasanya digunakan untuk beristirahat dan juga membeli makanan dan minuman. Di kantin kita ini banyak sekali loh jajanannya. Ada minuman es atau air hangat, terus juga ada makanan ringan dan juga makanan berat. Nah, di samping kantin ini ada ruang keputrian dan sekarang kita sedang menuju ke ruang keputrian. Nah, di sini adalah ruang keputrian yang biasanya digunakan untuk para perempuan sholat. Juga tiap hari Jumat mereka melakukan kegiatan keputrian, yaitu mendengarkan materi dari guru kita untuk membagikan ilmu-ilmunya. Selain itu juga biasa digunakan untuk jika ada yang sakit akan beristirahat di keputrian. Nah, setelah melihat fasilitas keputrian, selanjutnya di sebelahnya ada ruangan BKK. Nah, sekarang kita sedang menuju nih ke ruang BKK. Nah, di ruangan BKK ini yang berkepanjangan bursa kerja khusus biasanya digunakan untuk teman-teman kita yang mencari PKL, magang, dan juga lowongan kerja. Nah, setelah ke BKK tadi, sekarang kita akan lanjut melihat ruang Wakasek, Wakil Kepala Sekolah. Nah, di sini adalah ruangan Wakasek yang diisi oleh para wakil kepala sekolah. Nah, sekarang kita lanjut nih ke halaman depan lagi. Nah, gimana nih teman-teman? Seru banget ya perjalanan kita tadi. Nah, jadi setelah melihat fasilitas-fasilitas tadi, pasti mau banget dong masuk sini. Fasilitasnya lengkap, tempatnya luas, dan juga nyaman. Jadi, ayo segera daftar ya. Dan kita harus ketemu lagi loh ya. Ketemunya di mana? Di SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titik Lestari Esos, Guru BK SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi. Saya Siti Rofiko SPD, Guru BK SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi.
Di dunia ini tidak ada orang yang bodoh. Semua orang memiliki kecerdasannya sesuai dengan versinya masing-masing. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua akan menjadi mungkin. Asalkan kita mau terus berusaha. Teruslah bertindak dan berpikir positif. Tetaplah semangat dan terus berpikir positif. SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi, sekolahnya para juara. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Pasti kalian belum tahu ya, Ibu adalah Ibu Yuli. Ibu Yuli adalah staf Hubin di SMK Teratai Putih Global 4. Buat kalian semuanya yang pengen banget langsung kerja, lulus dari SMP, terus langsung pengen kerja nantinya, pilihan di SMK adalah pilihan paling tepat. Jadi kalian semuanya bisa langsung datang ke SMK Teratai Putih Global 4 untuk bisa melakukan pendaftaran. Kenapa sih harus ke SMK Teratai Putih Global 4? Karena di SMK Teratai Putih Global 4 mempunyai BKK yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena akan selalu diarahkan untuk bisa PKL, magang, dan juga rekrutmen. Jadi buat apa kalian menunggu-nunggu atau menunda-nunda? Ayo segera kalian daftarkan diri kalian di SMK Teratai Putih Global 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faisal Haryono. Saya alumni sekolah SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi dan juga bisa terbilang atlet bola voli Jawa Barat. Sini saya angkatan 2017 dan lulus 2020. Di sini saya sekolah SMA Teratai Putih Global 4 Bekasi memiliki bidang prestasi yaitu bidang olahraga, terutama olahraga bola voli. Di sini saya banyak menjuarai turnamen-turnamen antar sekolah, antar klub, yaitu antar sekolah di Kabupaten Bekasi maupun di Jawa Barat. Di sini saya menjuarai event antar sekolah se-Kabupaten Bekasi, antar sekolah di Jawa Barat yaitu O2SM. Bagi yang ingin melanjutkan karir olahraganya atau terutama dalam bidang olahraga bola voli, bisa masuk ke sekolah SMK Teratai Global Putih 4 Bekasi. Insya Allah akan maju terus dalam bidang olahraga bola voli, khususnya di SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi. Ayo segera adik-adik yang mau masuk ke sekolah SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi, ditunggu ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Teratai Putih Global 4, sekolahnya para juara. Saya, Wawan Kuswandi, Kepala SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi, mengajak kepada siswa-siswi SLTP yang ingin mewujudkan cita-citanya di masa depan. SMK Teratai Putih Global 4 adalah pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai tempat menempa diri dengan segala keunggulannya, yang antara lain tempat yang strategis, sarana prasarana sangat memadai, tenaga pendidik yang profesional, adanya LSPP 1, dan tentunya sangat peduli dengan aktivitas dan kreativitas siswa melalui ekstrakurikuler. Tunggu apa lagi? Daftarkan segera diri Anda di SMK Teratai Putih Global 4 Bekasi, karena kuota sangat terbatas. Terima kasih.